Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mendatangi Masjid Jamik yang ada di Kota Bengkulu. Masjid yang mempunyai cerita bersejarah yang ada di Kota Bengkulu. Bukan hanya untuk berkunjung saja, akan tetapi saya akan mengajak teman-teman dan menjelaskan kepada teman-teman sekalian apa saja cerita di balik sejarah Masjid Jamik yang ada di Kota Bengkulu ini. Maka dari itu, kepada teman-teman, tonton video ini sampai habis ya. Masjid Jamik. Pada awalnya, Masjid Jamik Bengkulu merupakan sebuah bangunan kecil yang dikenal dengan Surau Lamo. Di awal abad ke-18, Masjid Jamik Bengkulu dipindahkan ke lokasi tempat masjid sekarang berdiri. Arsitektur bangunan masjid pada masa itu masih terbuat dari kayu dan atap rumbia. Selain itu, lantai yang digunakan masih sederhana. Masjid ini didirikan oleh Daing Makule, seorang datuk dagang dari tengah Padang. Di awal tahun 1930, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan baru dalam mempersempit ruang gerak kaum pergerakan di bidang politik. Kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jenderal yaitu larangan berkumpul dan melakukan rapat dengan hukuman pelanggar berupa hukuman buang. Soekarno, salah satu tokoh pergerakan, dihukum buang akibat melanggar peraturan yang dikeluarkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ia bersama keluarga dibuang ke Flores pada 1930, lalu dipindahkan ke Bengkulu pada 1938. Saat itu, masyarakat Bengkulu menginginkan perbaikan masjid ini. Pada saat yang sama, Soekarno membantu masyarakat merancang arsitektur masjid ini. Di awal perencanaan, Soekarno meminta persetujuan kaum-kaum berpengaruh di sana. Walaupun mendapat perlawanan, akhirnya Soekarno dapat mewujudkan rancangan arsitektur Masjid Jamik Bengkulu. Struktur bangunan masjid tidak berubah banyak. Sebagian struktur masjid masih dipertahankan, kecuali dinding dan lantai. Masing-masing ditinggikan 2 dan 30 meter. Hal lain yang dirancang oleh Soekarno adalah bagian atap dan tiang masjid. Hingga saat ini, masjid ini sudah 3 kali mengalami renovasi. Pada tahun 2000, area masjid mengecil setelah penambahan jalan di sekitar masjid. Pada tahun 2004, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan Masjid Jamik Bengkulu sebagai bangunan cagar budaya. Penetapan ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Ciri khas Masjid Jamik ini adalah atapnya yang berbentuk dan bertingkat 3 yang melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Masjid ini memadukan corak Jawa dan Sumatera. Selain itu, pada bagian-bagian tertentu masjid ini tampak oleh mata seperti pilar-pilar dengan ukir-ukiran ayat-ayat suci atau pahatan-pahatan yang berbentuk sulur-sulur di bagian atasnya dan dicat warna kuning mas gading. Indah sekali. Masjid monumental ini terdiri atas 3 bangunan inti yang saling menyatu,
yaitu bangunan inti, serambi, dan tempat wudhu. Bangunan inti berukuran 14 x 6,5 x 14,65 meter dengan pintu masuk yang berjumlah 3 buah. Di dalam bangunan inti terdapat mihrab, tempat imam, dengan ukuran lebar 1,60 meter dan panjang 2,50 meter. Di bagian kanan mihrab terdapat mimbar yang terbuat dari pasangan batu dengan gaya Istanbul dan diberi atap kubah yang berjumlah 2 buah. Kubah tersebut terbuat dari seng aluminium dengan 4 anak tangga. Bangunan serambi berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 11 x 46 x 7,58 meter. Bangunan serambi ini ditopang oleh sebuah sakah berbentuk segi 8 dan dicat kuning. Di luar serambi ini ada beduk yang berdiameter 80 cm. Bangunan tempat wudhu berbentuk 4 persegi panjang, ukuran 8 x 80 x 5,55 meter, terbuat dari pasangan batu dengan fondasi batu karang. Masjid ini juga menyediakan alat sholat yang berupa mukena, peci, Al-Quran, Yasin, dan yang lainnya. Dan juga masjid ini menyediakan kulkas yang berisikan air minum yang dapat diminum oleh masyarakat yang berdatangan ke masjid ini secara gratis. Masjid yang tertata rapi dan bersih ini sangat nyaman jika kita berdatangan dan sholat di sini. Bukan hanya itu saja, di sini juga menjual perlengkapan muslim yaitu seperti baju koko dan peci. Di sini juga disediakan tempat meletakkan alas kaki berupa sepatu dan sendal atau hal semacam lainnya. Masjid ini juga memiliki tempat wudhu dan kamar mandi yang bersih dan nyaman. Bukan hanya di dalam saja, namun di luar juga terdapat tempat wudhu yang sering digunakan bagi kaum laki-laki. Halaman masjid ini berbentuk segitiga sesuai lahannya dan diberi pagar besi dengan pilar pasangan batu yang dicat warna hitam. Memasuki halaman ini, Anda akan menemukan suasana hijau dan sejuk karena berbagai taman yang indah akan membuat Anda betah berlama-lama.
Tempat ini juga menyediakan taman bermain untuk anak-anak. Cagar Budaya Masjid Jamik Bengkulu. Bangunan Masjid Jamik dirancang oleh Bung Karno pada waktu pengasingan di Bengkulu 1938 sampai 1942. Masuk dalam kategori benda cagar budaya dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Masjid ini menyediakan kotak amal. Hendaknya bagi kita yang berkunjung ke sini menyisihkan sedikit rezeki kita ke dalam kotak amal ini. Mengunjungi dan mengelilingi masjid ini sangatlah asyik. Masyarakat Bengkulu yang sangat ramah-ramah ini membuat hati nyaman dan tenang saat berada di masjid ini. Masjid ini juga menyediakan tempat untuk bersantai sambil dapat melihat indahnya pemandangan kota Bengkulu. Sambil menunggu azan maghrib, aku pun duduk di sini, bersantai dan melihat bagaimana keramaian yang ada di kota Bengkulu pada sore hari. Menjelang maghrib, aku pun bersiap-siap untuk bersolat. Jika kalian sudah kesini, jangan lupa untuk bersolat di sini ya teman-teman, karena selain bisa untuk sholat, masjid ini juga bisa menjadi tempat istirahat karena sudah disiapkan beberapa fasilitas yang dapat
kita gunakan untuk beristirahat. Dan beginilah suasana ketika sudah sholat maghrib di Masjid Jami Kota Bengkulu. Sangat ramah dan sangat nyaman dan tenang melihat para masyarakat Bengkulu sholat berjamaah di Masjid Jami ini. Berakhirlah sudah sejarah singkat dan perjalanan aku hari ini di Masjid Jami Kota Bengkulu. Untuk warga Bengkulu jangan lupa mampir ke sini ya, wajib. Dan yang di luar Kota Bengkulu juga bisa loh mampir ke sini kalau kalian liburan di Bengkulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dadah guys. I used to hear a simple song. That was until you came along. Now in its place is something new. I hear it when I look at you. Old enough to understand. Kita punya sesuatu yang tak ternilai, yaitu sebuah waktu. Kita punya sesuatu yang berharga, yaitu masa depan. Kita punya tempat belajar, yaitu masa lalu.